Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memiliki kebiasaan berbicara apa adanya atau ceplas-ceplos tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kebiasaan ini tentunya mengejutkan banyak orang, sebab selama ini publik mengenal Menteri Keuangan yang selalu berbicara formal dan diplomatis, sehingga mengundang beragam tafsiran. Kebiasaan berbicara spontan dan responsif ini tampaknya dilatar belakangi pengalamannya sebagai orang lapangan yang terbiasa menyelesaikan berbagai persoalan dengan segera. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kemenq.go.id, latar belakang akademis Menteri Keuangan Purbaya pada mulanya sama sekali tidak bersentuhan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Ijazah S1-nya diperoleh dari Institut Teknologi Bandung, ITB, jurusan Teknik Elektro. Kemudian, ijazah S2-nya dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, dengan gelar Master of Science. Dan keahlian ekonominya baru diperdalam Purbaya tak kala mengambil program S3 yang lulus dengan gelar doktor di bidang ekonomi, juga dari Universitas Purdue, Indiana, Amerika Serikat. Sejak itu, sebagian besar kiprah Purbaya hampir selalu berada di bidang perekonomian, antara lain sebagai staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, staf khusus bidang ekonomi Menko Polhukam, staf khusus bidang ekonomi Menko Perekonomian, anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, dan anggota Indonesia Economic Forum. Sebelum terjun di lingkungan pemerintahan, Purbaya memiliki pengalaman panjang di lingkungan pasar modal, sampai kemudian ia menjadi senior ekonomis dan chief ekonomis di Danareksa Research Institute, direktur utama PT Danareksa Securities, dan anggota Dewan Direksi PT Danareksa Persero. Kiprahnya di lingkungan pasar modal inilah yang sedikit banyak membentuk Purbaya menjadi orang yang terbiasa berbicara ceplas-ceplos apa adanya. Sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 8 September 2025, Purbaya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, jabatan yang diembannya sejak 3 September 2020 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 58 tahun 2020. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu badan independen milik pemerintah yang bertugas melindungi serta menjamin uang nasabah di bank, serta menjaga kestabilan sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas dan fungsi LPS ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Nah, di tengah aktivitasnya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS itulah Purbaya Yudi Sadewa ditunjuk dan dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, dan tetap dengan gaya bicaranya yang spontan, responsif, dan ceplas-ceplos. Gaya bicaranya yang spontan dan responsif itu ternyata seiring sejalan dengan tindakannya yang gercep atau gerak cepat. Salah satunya adalah ketika Menteri Keuangan Purbaya mengetahui bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara memerlukan sertifikat hak guna usaha atau HGU untuk ribuan hektar lahan yang harus dikelola Agrinas. Sedangkan untuk mengurus sertifikat HGU tersebut diperlukan surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Dan di tangan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, surat yang diminta pihak Agrinas Pangan Nusantara tersebut langsung dikeluarkan tanpa basa-basi agar Agrinas bisa langsung bekerja. Tapi yang jelas adalah itu adalah akselerasi yang dipimpin oleh Presiden kalau ada program-program yang agak mengganggu misalnya. Misalnya ada pengaduan ke saya kemarin Kementerian apa ya? Perusahaan Agrinas kan punya program berapa ribu hektar tanahnya belum di HGU kan. Untuk HGU dia perlu surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa itu bebas PNBP. Dia komplain ke Presiden, Pak, kami sudah kirim surat ke Kementerian Keuangan, tapi belum diproses. Ya, saya bilang, saya balik kan, biasanya kan mungkin kita bakal malu. Saya kan nggak tahu malu. Saya bilang sama Presiden, Pak Presiden, baru kirim tadi sore. Ya besok saya keluarkan, hari ini saya keluarkan. Tapi Anda jangan, Agrinas jangan klaim saya terlambat. Jadi yang itu kita akan percepat lagi. Kan biasanya katanya beliau si Menteri Keuangan jadi Kementerian Keuangan menjadi kambing hitam kan, sansak, disalahin terus. Makanya saya akan ada program izin juga, saya akan putar-putar datang ke
kementerian-kementerian yang besar, yang program-program besar kita akan lihat, kita akan sisir. Kalau kita bisa bantu penyerapan anggarannya kita bantu, dan kita antisipasi nanti di akhir Oktober kita hitung bisa serap apa enggak. Kalau enggak ya kita ambil uangnya, kita redistribusi ke tempat, ke program yang lebih bagus, yang siap, atau yang untuk masyarakat langsung. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Yomota, tentu saja sangat gembira dengan gerak cepat yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Agrinas Pangan Nusantara harus bekerja segera untuk melaksanakan tugasnya mempercepat upaya peningkatan ketahanan pangan seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo. Kami dari Agrinas Pangan Nusantara mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan support dari Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, yang begitu cepat merespon, mendukung dan memproses administrasi terkait pembebasan PNBP 0% terkait pengurusan lahan di Wanam Merauke. Beliau sangat respon dan kami sangat terdukung oleh langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang diambil beliau yang sangat menyelesaikan masalah, dan harapan kita dengan langkah yang begitu responsif daripada Kementerian Keuangan bisa juga direspon oleh teman-teman di bawah atau di kementerian-kementerian yang lain dalam mendukung mewujudkan program atau asta-cita yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden dalam mewujudkan membangun Indonesia Emas 2045. Men of our time.